Komponen-komponen pada motherboard. Yang pertama, soket prosesor adalah tempat terpasangnya prosesor yang sering disebut otak dari komputer. 2. Soket RAM adalah untuk menempatkan RAM. 3. Noteboard. Komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. 4. Soundboard adalah komponen pembantu noteboard. 5. PCI Express X16 untuk menempatkan kartu grafik atau PGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. 6. PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter, nirkabel, dan lain-lain. 7. Slot AGP. Slot AGP berfungsi untuk menempatkan kartu grafik. 8. Slot PCI atau slot UXpanai, kartu plug-in yang dapat dipasang beberapa kartu seperti modem dan lain-lain. 9. BIOS. BIOS adalah memori permanen. 10. CMOS baterai. CMOS baterai berfungsi untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, dan lain-lain. 11. Port SATA digunakan untuk menghubungkan harddisk dengan sistem komputer. 12. Port ID merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. 13. Port floppy disk untuk menghubungkan media penyimpanan yaitu diskot atau floppy disk. 14. Port power ATX power untuk menghubungkan konektor power dengan motherboard. 15. Backpanel kumpulan port atau wadah komputer PC. 16. Port PC atau dua mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. 17. Port paralel biasanya digunakan untuk memasang printer. 18. Port PS atau dua keyboard untuk memasang keyboard. 19. Port serial yakni digunakan untuk memasang paralleler kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. 20. Port speed untuk menghubungkan komputer dengan audio. 21. Port peer-to-peer digunakan untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio dan lain-lain. 22. Port RJAS untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. 23. Port USB digunakan untuk antarmuka peralatan eksternal generasi baru. Dan 24. Port audio digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas reguler pagi B. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah PC. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ningrum Muji dengan NIM T31252. Saya Olan Nurani dengan NIM T3120093. Saya Dea Amanda Ahmad dengan NIM T31280. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa peralatan untuk merakit sebuah PC. Yang pertama ada obeng. Yang kedua yaitu baut casing. Yang ketiga yaitu baut motherboard. Yang keempat baut hard disk. Dan selanjutnya ada baut power supply. Nah, kemudian di sini ada power supply tipe ATX. Selanjutnya ada hard disk size 16 MB tipe SATA. Yang selanjutnya ada motherboard dengan tipe Extreme. Kemudian ada memori RAM dengan size 2 GB dengan tipe DDR3. Selanjutnya ada prosesor tipe Intel Core Duo kecepatan 2,13 GHz. Kemudian ada kabel SATA yang menghubungkan ke hard disk. Kemudian ada heatsink atau kipas prosesor. Kemudian ada monitor dan casing. Jadi kita masuk pada perakitan PC. Yang pertama, memasang prosesor ke dalam motherboard. Yang kedua, pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Yang ketiga, pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan
casing. Kita akan masukkan komponen power supply ke dalam casing karena power supply adalah komponen terbesar di dalam komputer. Dan selanjutnya kita baut menggunakan power supply. Selanjutnya pemasangan back panel ke dalam casing. Caranya kita dorong back panelnya keluar. Selanjutnya pemasangan kabel front panel, audio, USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Untuk cara pemasangan kabel front ke motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Selanjutnya, pemasangan motherboard ke dalam casing, kita harus memperhatikan baut yang kita gunakan untuk motherboard ini. Baiklah, selanjutnya pemasangan harddisk ke dalam casing. Jadi kita harus memasukkan ke dalam casing sesuai tempat harddisk. Selanjutnya pemasangan kabel SATA dan power supply. Selanjutnya menutup dengan penutup casing. Apa?